Polrestabes Medan bersama unsur Forkopimda Kota Medan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan jalanan, praktik perjudian, aksi premanisme hingga peredaran narkoba yang berhasil diungkap dalam 2 pekan terakhir. Konferensi pers berlangsung di Mako Polrestabes Medan, Jalan HM Said Nomor 1, Kecamatan Medan Timur, Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 sore, dipimpin langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jin Calvin Simanjuntak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas, Dandim 0201, Medan Deli Yuda Adi Nur Cahyo, jajaran pejabat utama Polrestabes Medan, para Kapolsek serta unsur kejaksaan. Dalam pemaparannya, Kapolrestabes Medan menyebutkan patroli gabungan 3 pilar antara Polrestabes Medan, Kodim 0201, Medan dan pemerintah Kota Medan berhasil mengungkap sebanyak 143 kasus dengan total 178 tersangka. Dari 178 tersangka yang diamankan, sebanyak 20 orang merupakan residivis dan 7 lainnya masih memiliki laporan polisi lain yang sedang kami dalami, kata Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak. Ia menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan seperti begal, pencurian dengan kekerasan, curas pencurian kendaraan bermotor, curanmor, perjudian hingga peredaran narkotika di Kota Medan. Menurutnya, aksi premanisme yang menjadi target penindakan meliputi penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman dan pemerasan terhadap masyarakat di jalanan. Jangan ada yang berani melakukan tindak pidana di Kota Medan. Kami akan tindak tegas pelaku begal, curas, curanmor, perjudian maupun narkoba, tegasnya. Ungkap 86 kasus narkoba. Dalam kesempatan itu, Kapolrestabes juga membeberkan capaian Satres Narkoba Polrestabes Medan selama 2 pekan terakhir. Sebanyak 86 kasus narkotika berhasil diungkap dengan total 100 tersangka. Dari jumlah tersebut, 20 tersangka diketahui merupakan residivis. Bahkan beberapa tersangka tercatat pernah terlibat kasus begal, penadahan sepeda motor hingga penggelapan kendaraan bermotor. Selain melakukan penangkapan, aparat juga merobohkan 4 barak narkoba yang selama ini diduga menjadi lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keempat lokasi itu berada di wilayah Medan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Medan Selayang dan Medan Area. Adapun barak narkoba yang dibongkar yakni Barak Narkoba Lembah Berkah, Barak Rel Kereta Api Serbajadi, Barak Asam Kumbang dan Barak Gang Jati Mandala. Kapolrestabes Medan menyampaikan kata sambutan menyebut, ada sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian dalam pengungkapan kali ini. Di antaranya kasus curanmor yang diungkap Polsek Sunggal, kasus begal dengan 4 tersangka yang diungkap Polsek Medan Timur, serta 2 kasus narkoba jenis liquid vape atau yang dikenal dengan istilah, vape getar. Salah satu kasus liquid vape disebut melibatkan seorang pimpinan geng motor. Sedangkan kasus lainnya merupakan home industry pembuatan liquid vape narkotika yang melibatkan warga negara asing dan saat ini masih dalam pengembangan. 21 tersangka ditembak. Dalam operasi pemberantasan kejahatan tersebut, sebanyak 21 tersangka terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Memiliki 8 LP lainnya, berarti ada 8 TKP lainnya yang secara nggak langsung sudah kita ungkap juga. Kemudian yang kedua, jenis kejahatan praktek perjudian, ada 2 kasus dan 6 tersangka. Kemudian aksi premanisme, kami laporkan Bapak Wali Kota. Aksi premanisme ini menjadi salah satu prioritas kami juga, Pak Wali Kota, termasuk di dalamnya ada jenis kejahatan penganiayaan, jenis kejahatan pengeroyokan, yang menggunakan sajan, pengancaman, dan pemerasan. Sasaran kami adalah yang di jalan-jalan, yang memaksa seseorang masyarakat atau warga masyarakat yang mengeluarkan uang untuk tindakan tertentu, yang memaksa apabila membantu tetapi memeras. Ini menjadi sasaran prioritas kami. Kemudian selanjutnya yang keempat, jenis kejahatan narkoba. Kasus narkoba 2 minggu terakhir ini tim narkoba sangat eksis melakukan pengungkapan kasus. Setidaknya ada 86 kasus yang diungkap pada 2 minggu terakhir. Dengan 100 tersangka. 100 tersangka tersebut, di dalamnya ternyata ada 20 tersangka yang residivis. Artinya apa? 20 tersangka itu telah melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
kejahatan yang berulang-ulang. 20 tersangka yang residivis itu melakukan kejahatan yang berulang, 17 tersangka telah melakukan kasus narkoba yang berulang-ulang. 1 tersangka narkoba yang ditangkap tim narkoba pernah melakukan dan dipidana dengan kasus begal. 1 tersangka narkoba yang diungkap pernah melakukan dan dipidana kasus penadahan kendaraan bermotor. Kemudian 1 tersangka narkoba yang telah diungkap pernah melakukan dan dipidana vonis melakukan penggelapan kendaraan bermotor. Rinciannya, 6 tersangka ditindak oleh Satreskrim Polrestabes Medan, 3 tersangka oleh Satres Narkoba, 8 tersangka oleh Polsek Medan Timur, 1 tersangka oleh Polsek Medan Tembung, 1 tersangka oleh Polsek Delitua dan 1 tersangka oleh Polsek Sunggal. Dari 21 tersangka yang diberikan tindakan tegas terukur, 3 diantaranya merupakan warga Kecamatan Medan Belawan yang melakukan aksi kriminal di wilayah Kota Medan, ujarnya. Kapolrestabes juga menyoroti keberhasilan sejumlah jajaran Polsek dalam pengungkapan kasus. Polsek Helvetia tercatat paling aktif mengungkap kasus begal dengan 2 kasus dan 3 tersangka. Sementara Polsek Medan Baru menjadi jajaran paling aktif dalam pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan curat dan curanmor. Sedangkan pengungkapan praktik perjudian terbanyak dilakukan unit judi Satreskrim Polrestabes Medan. Angka kejahatan menurun. Dalam paparannya, Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak juga mengungkapkan tren penurunan angka kejahatan jalanan di Kota Medan selama masa kepemimpinannya. Ia menyebut pada 100 hari pertama masa kerjanya, angka kejahatan jalanan turun 14% atau sebanyak 245 kasus dibanding periode sebelumnya. Kemudian pada 100 hari kedua, angka kejahatan kembali turun 16% atau sebanyak 252 kasus. Namun di sisi lain, pengungkapan kasus narkoba justru meningkat hingga 55% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan itu menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkotika di Kota Medan. Saya meminta Satres Narkoba dan seluruh jajaran terus meningkatkan penindakan terhadap kasus narkotika di Kota Medan, katanya. Kapolrestabes Medan juga kembali mengimbau masyarakat yang kehilangan sepeda motor agar mendatangi gerai pengembalian kendaraan hasil tindak kejahatan dan barang temuan yang telah dibuka Polrestabes Medan. Masyarakat kami persilakan datang untuk mengecek apakah ada kendaraan miliknya yang berhasil ditemukan, ujarnya. Forkopimda dukung pemberantasan kejahatan. Dandim 0201, Medan Kolonel Indeli Yuda Adi Nur Cahyo dalam kesempatan itu menyampaikan kata sambutan apresiasi kepada jajaran Polrestabes Medan atas langkah tegas memberantas kejahatan jalanan di Kota Medan. Ia menegaskan Kodim 0201, Medan bersama pemerintah daerah dan kepolisian terus melaksanakan patroli gabungan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Tuhan Maha Kuasa, bahwa hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan jalanan, praktik perjudian, aksi premanisme dan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Yang kedua, tentunya kita harus sama-sama sepakat, kita patut mengapresiasi jajaran rekan-rekan dari Polrestabes Medan dalam mengungkap berbagai kasus di wilayah Kota Besar Medan, sehingga wilayah kita ini tentunya bisa semakin aman, semakin nyaman, kemudian juga investasi ini bisa terus meningkat di wilayah Kota Medan. Kami juga perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saat ini juga Kodim Kota Medan tentunya bekerja sama dengan Polrestabes Medan dan juga Pemkot Medan dalam pelaksanaan perbantuan peningkatan keamanan. Salah satunya kita melaksanakan kegiatan patroli bersama yang dilaksanakan setiap hari dengan rute-rute yang telah ditentukan, daerah-daerah rawan. Tentunya tujuannya tadi kembali lagi untuk menjaga keamanan. Dari Babinsa, Babin Kamtipmas, juga dari Satpol PP Kota Medan setiap hari melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian di samping itu juga di masing-masing kecamatan, kemudian Polsek, dan juga Koramil juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kolaborasi
kegiatan sinergisitas bersama, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan poskamling maupun patroli-patroli di wilayah seputaran kecamatan yang dianggap rawan dan perlu adanya perhatian khusus. Kami berharap masyarakat turut memberikan informasi terkait daerah rawan kriminalitas agar penindakan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, katanya. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas menyampaikan kata sambutan keamanan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri akan terus diperkuat untuk menciptakan Kota Medan yang aman dan nyaman. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya mengapresiasi kerja keras Polrestabes Medan dalam menjaga keamanan kota ini, ujarnya. Rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan Bapak Kapolrestabes tadi adalah sebuah penegasan. Penegasan bahwasanya Medan menuju kota aman. Nah, ini perlu dukungan penuh. Apa yang sudah dicapai oleh Pak Kapolres tadi tentu patut diapresiasi, dan atas nama pemerintah Kota Medan, saya secara pribadi dan masyarakat Kota Medan tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres dan juga jajaran semuanya. Namun rekan-rekan, kejahatan tentu tidak akan berhenti di hari ini. Pasti akan terus hadir. Di mana ada kesempatan, pasti akan ada percobaan-percobaan tersebut. Maka dari itu, support dari kami semuanya, Forkopimda tetap selalu kompak. Saya sebagai wali kota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Forkopimda lainnya tetap terus berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Seluruh problematika kota ini, mulai dari kejahatan hingga permasalahan ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya, ini tetap terkoordinasi semuanya. Kami akan pecahkan satu persatu apa permasalahan tersebut hingga dapat solusinya. Nah, hari ini kita bicara tentang kejahatan jalanan. Tentu kita juga mulai merasakan adanya penurunan permasalahan kejahatan. Ada rasa keamanan yang mulai meningkat perlahan-lahan. Namun yang kita kembali tadi merasa benar-benar aman. Nah, ini butuh dukungan semuanya, support, saling kita menjaga. Nah, pemerintah Kota Medan melalui Poskamling dan Siskamling kami, dan juga Pak Kapolres, juga ada kentongan Kamtipmas juga, kami akan terus berkoordinasi untuk menyiapkan elemen-elemen pendukung kami, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, dan juga Siskamling di antara Kota Medan ini yang semakin lama semakin kami penuhi. Dari 2001 lingkungan semakin full, tinggal bagaimana nanti sistematikanya kita makin perbaiki sehingga masyarakat menjaga masyarakat, warga jaga warga, pemerintah menjaga warga, aparat penegak hukum menjaga warga. Kita saling jaga, saling mengawasi. Nah, itu yang kekuatan kita adalah bagaimana kita tetap kompak satu dengan lainnya. Nah, ini perlu kita gaungkan bersama. Juga konferensi pers ditutup dengan sesi foto bersama Forkopimda Kota Medan dan jajaran Polrestabes Medan sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan.